Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya si guru honorer. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang namanya Prespan di Microsoft Excel ya. Jadi di Microsoft Excel itu ada satu fungsi yang namanya Prespan ya. Di mana fungsi itu berguna untuk membantu kita kalau kita menghadapi atau kita sedang membuat sebuah tabel yang besar ya. Contohnya seperti ini nih. Ini sampel aja ya. Misalkan saya punya sebuah tabel yang isinya adalah sangat panjang-panjang ya, baik itu berupa kolomnya ataupun berupa barisnya ya. Sedangkan yang namanya layar komputer itu kan terbatas ya, seperti ini ya. Ini dia cuma menampilkan 1 sampai dengan 23 baris ya. Kemudian kalau kolomnya itu tergantung dari besarnya setiap kolom atau setiap kotak di dalam Excel ini ya. Seperti ini, kolom A, B, C, D ya. Ini dimana B-nya misalkan contohnya besar seperti ini, kemudian C-nya seperti ini, D-nya dan seterusnya gitu ya. Ini saya cuma contoh saja, maka saya kasih di sini adalah kolom 1, kolom 2 ya, itu mungkin nanti teman-teman isinya bisa apa aja ya, tergantung dari data apa yang sedang dikerjakan oleh teman-teman ya. Nah, misalkan saya membuat data seperti ini ya, dalam satu sheet ya, dimana untuk kolomnya itu panjang ya. Nah, lihat, saya buat panjang sekali ya, sampai dengan 20 ya. Kemudian barisnya pun tidak terlihat sama ya, ke bawah, panjang ya. Nah, sekarang misalkan kalau misalkan kita mau melihat bahwa di kolom 2 ini, misalkan kolom 2 ini di kolom 10-nya isinya apa gitu ya. Nah, kan kita harus bergeser ke sini terus ke kolom 10 ya. Ini kolom 10. Nah, kemudian kalau misalkan di baris yang ke-16 ini adalah isinya misalkan ini, dan di kolom 2-nya isinya apa gitu ya. Nah, kita bergeser lagi ke sini ya. Nah, itu kan lama ya. Artinya itu membutuhkan waktu ya. Kita harus menggeser-geser dan mencocokkan antar kolomnya misalkan ya. Misalkan kita ingin lihat kolom 2 ini, kolom 10-nya isinya apa, seperti tadi geser ya. Nah, sekarang kita gunakanlah fasilitas Prespan ya. Prespan itu adalah mengunci kolom yang akan kita lihat supaya terlihat ya di dalam sheet ini ya. Supaya dia tidak bergerak ke sana kemari ya. Contohnya seperti ini. Contohnya misalkan saya akan mengunci kolom 2 ini ya, atau kolom B, kemudian baris satunya itu saya kunci ya, biar nanti pada saat ke bawah, nah ini tidak hilang ya si baris satunya itu ya. Oke. Nah, misalkan saya akan mengunci kolom B ya, kolom B, jadi semua kolom B ini, kolom A dan B ya berarti ya, karena ini 2 ya, A dan B itu akan terkunci supaya pada saat saya bergerak ke sebelah kanan itu tidak tetap terlihat di layar ya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Pertama, letakkanlah si kursornya itu di sebelah kanan kolom yang akan kita kunci ya, dan kemudian di bawah baris yang akan kita kunci ya. Nah, misalkan saya akan mengunci kolom A dan B ya, ini ya, kolom B lah ya. Kemudian saya akan mengunci baris pertama ya. Berarti saya letakkan kursornya di sini ya, di C2 ya, dimana saya akan mengunci kolom B dan baris 1 ya. Tekan C2, lalu kita klik toolbar view, kemudian kita pilih ini Prespan ya. Nah, ini ada 3 pilihan ya. Yang pertama adalah Prespan, dimana dia akan mengunci baris dan kolom ya. Nah, coba kita klik dulu yang ini ya. Kita coba klik. Nah, dia udah mengunci. Bagaimana tandanya? Apa tandanya? Coba misalkan kita geser ke kanan, kita lihat. Nih, lihat. Kolom 1 dan 2 tetap terlihat di layar ya. Oke, kolom yang lainnya itu menghilang, kolom 1 dan 2 terlihat di layar ya. Kemudian, misalkan bagaimana cara melihatnya kalau misalkan kita geser ke bawah kursornya, tarik ke bawah, kita lihat.
Nah, lihat, baris satu tetap terlihat di layar ya. Itu yang disebut dengan freeze span ya. Jadi itu membantu kita supaya yang ingin kita lihat atau yang ingin kita tampilkan terus di layar pada saat kita berpindah layar atau berpindah posisi ke baris dan kolom itu tetap ada di layar ya. Nah, itu menggunakan tadi freeze span ya. Nah, kalau kita mau menormalkan kembali, maka tekan kembali ya. Kita unfreeze. Oke. Nah, ini normal kembali ya. Kita lihat, hilang kembali ya kolom 1 dan 2-nya. Oke. Dan selain mengunci baris dan kolom, juga di sini ada pilihan ya untuk freeze span ini ya. Itu ada pilihan, ada 3 pilihan. Freeze span yang pertama mengunci baris dan kolom, yang kedua adalah mengunci baris atasnya saja ya. Misalkan saya klik di sini, freeze top row. Oke. Kita lihat, kita ke kanan dulu ya. Nggak ada yang terkunci ya. Kolom 2, 3 semua hilang. Ini kita ke bawah. Kita lihat. Nah, ya. Kolom baris ke 1 tuh tetap muncul di layar ya. Itu karena tadi kita menggunakan pilihan freeze top row ya. Kita unfreeze dulu, unfreeze, ya, oke, balik lagi ya. Di unfreeze artinya dihilangkan lagi pengaruh freeze span-nya. Oke, sekarang ada lagi satu pilihan yang lain yaitu freeze first column. Nah, ini adalah mengunci kolom yang pertama ya. Yang pertama sebelum kursor ya. Kalau kita letakkan kursornya di, saya letakkan kursornya di sini ya. Di D lah ya. Freeze span, freeze first column. Oke, kita lihat. Nah, lihat ya. Kolom yang 1 ya, yang terkunci ya. Jadi dia hanya mengunci kolom yang pertama ya. Jadi di pilihan tadi itu freeze first column. Itu mengunci kolom yang pertama ya. Oke, sekarang kita unfreeze lagi dulu. Unfreeze ya. Kalau misalkan tadi pilihannya adalah freeze span saja, yaitu mengunci baris dan kolom, maka dia akan mengunci baris dan kolom yang sesuai dengan posisi kursor ya. Oke, misalkan kita coba pindahkan kursornya ke sembarang lah, di sinilah ya. Oke, kita coba freeze span. Lihat apa yang terjadi. Lihat kolom 3 ya, kolom C terkunci ya. Kemudian barisnya pun lihat. Nah, jadi baris yang ini ya, di sampai sini nih, di sini nih ya. Lihat dia terkunci ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah fungsi freeze span ya. Dimana fungsi itu membantu kita dalam menyiapkan data kita, baik berupa data laporan atau data apapun juga yang besar ya, yang membutuhkan supaya ada kolom dan baris yang terlihat terus di monitor, supaya kita gampang untuk melihatnya atau gampang untuk mencocokkan dengan data-data yang ada di baris atau kolom yang lainnya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jumpa saya atau ulangi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi saya tentang bagaimana cara membuat freeze span ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari guru honorer.